Oke, eh, selamat pagi, siang, sore, atau malam, apapun itu. Selamat bertemu lagi dengan materi perkuliahan statistik. Kali ini perkuliahan 12, kita akan membahas tentang analisa statistik bagian 1. Nanti ada beberapa bagian ya, pertemuan 12, 13, 14, 15. Itu semua kita akan membahas perang lunak analisa statistik. Perkuliahan 12 itu pengenalan atau pengantar. Kita akan mengenal jenis dan perangkat lunak yang bisa digunakan untuk analisa statistik. Di perkuliahan 13, perkuliahan selanjutnya, kita akan mencoba mengulik atau mempelajari fungsi statistik pada program Excel. Perkuliahan 14, kita akan mendalami materi pemrograman statistik melalui software SPSS. Kemudian terakhir, perkuliahan 15, kita akan coba mempelajari perangkat lunak statistik bentuk mesin learning. Nantilah kita coba ulas lebih jauh dalam materi ini. Oke, pada intinya adalah materi perkuliahan 12 ini hanya mencoba mengenalkan dengan perangkat lunak. Apa saja? Ayo kita lihat. Pertama, mengenai pengertian perangkat lunak atau peranti lunak, atau dalam bahasa Inggris itu adalah software, yaitu istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, masuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Itu definisi dari perangkat lunak. Sementara pengertian definisi perangkat lunak analisa statistik adalah alat analisa statistik dalam bentuk data atau program komputer yang diformat dan disimpan secara digital. Jadi setelah kita berapa perkuliahan, 11 perkuliahan mempelajari teori tentang statistik, konsep juga tentang statistik, dan juga pola dan rumus perhitungan statistik yang berangkat dari matematika dasar dan rumusnya kebanyakan digunakan untuk menghitung manual. Nah, sekarang kita mencoba mempelajari analisa statistik melalui perangkat lunak atau melalui software. Jadi kalau misalnya kemarin kita coba analisa regresi atau korelasi atau ini yang lebih sederhana standar deviasi, data-datanya hanya 30, N-nya hanya 20, 40, 60 itu masih mudah. Bagaimana 100, 200, 1000 atau jumlah data 1000 ini agak repot. Apakah kita mau menghitung satu-satu gitu? Ini kan agak repot ya. Fungsinya dari perangkat lunak ini untuk mempermudah kita dalam melakukan analisa statistik dibandingkan dengan kalau kita melakukan analisa secara manual. Ada jenis perangkat analisa statistik, saya mengkategorikan menjadi 4. Yang pertama, jenis yang perangkat lunak berbasis disk operating system atau DOS. Misalnya Microstat ini sudah tidak dipakai ya. Sudah banyak orang yang meninggalkan, bukan tidak dipakai, masih menggunakannya. Tapi sudah banyak orang meninggalkan. Ini digunakan belum ada OS Windows atau OS. Biasanya dulu tuh zaman tahun 90-an komputer masih kayak disk operating system yang kalau baru dinyalain kita masukin disket gitu. Nah, itu DOS yang layarnya hitam, warnanya hitam, tulisannya putih atau tulisannya hijau. Nah, itu masih berbasis disk operating system, itu masih digunakan. Sekarang sih masih ada ya perkembangannya Microstat dalam bentuk masih dengan berbasis DOS. Lebih mutakhir, dan saya nggak pernah menggunakannya. Karena semakin canggih sejak ada Excel, SPSS atau open source software seperti R, itu sudah ketinggalan zaman. Yang kedua ini jenis add yaitu pra-add ya. Add itu sesuatu yang ditambahkan ke dalam, add-in itu ditambahkan in ke dalam, yaitu perangkat tambahan yang diinstal ke
dalam komputer, suatu program komputer misalnya analisis pack pada Excel. Misalnya di dalam komputer kita ada Microsoft Excel. Nah, untuk dapat menggunakan, untuk bisa menggunakan analisa statistik yang mutakhir, kita perlu install add-in atau mengaktifkan add-in analisis pack. Itu nanti ada regresi, korelasi dan lain sebagainya. Itu nanti caranya saya ajarkan melalui yang ketiga, proprietary software atau disebut juga perangkat lunak berbayar atau perangkat lunak sumber tertutup, closed source software atau perangkat lunak proprietor, perangkat itu berpemilik ya. Perangkat lunak berpemilik adalah perangkat lunak dengan pembatasan terhadap penggunaan, penyalinan dan modifikasi yang diterapkan oleh proprietor atau pemilik atau pemegang hak. Misalnya seperti contohnya Excel juga termasuk sebagai proprietary software. Itu tidak kita sembarangan gunakan kalau tidak beli lisensi kan gitu. Kalau tidak bayar, biasanya kalau laptopnya sudah diinstal Microsoft, sudah diinstal OS operating systemnya Windows 8, 10, itu sepaket biasanya diinstal juga sepaket dengan Windows. Atau kalau misalnya kita pakai MacBook, OS-nya OS yang dari Apple, kita harus beli, download dan beli Microsoft Office. Nah, itu sepaket dan Microsoft Office, Excel, Microsoft Word, Microsoft Access, OneNote sekarang segala macam. Itu si proprietor atau ada hak, kita nggak bisa menduplikasi, mengcopy, menyalakan, atau mengembangkan atau memodifikasi, kita nggak bisa. Dan karena itu ada hak kekayaan intelektualnya, jadi kita nggak boleh utak-atik itu sembarangan. Sebenarnya harusnya ya beli. Kita beli lisensi. Yang jenis keempat adalah open source software, yaitu perangkat lunak yang bebas untuk digunakan, disalin dan dimodifikasi, bebas digunakan. Itu masuk bebas dari bayar ya, bebas dari bayar. Jadi apa kelebihan dan kekurangannya dari 4 jenis ini nanti kita bahas. Ada slide. Oke, yang pertama kita coba pelajarin tentang analisa statistik pada Microsoft Excel. Oke. Kita ulas Microsoft Excel. Apa kelebihan Microsoft Excel? Pertama, tentu saja Microsoft Excel itu populer dan banyak digunakan. Dua, Microsoft Excel itu user friendly, yaitu memiliki tampilan atau user interface yang nyaman bagi pengguna dan mudah digunakan. Jadi pertama banyak digunakan, yang kedua mudah digunakan. Jadi hampir setiap komputer yang berbasis operating system Windows itu ada Microsoft Excel, dan hampir banyak orang di seluruh dunia menggunakan Microsoft Excel. Dan kayalah bahwa Microsoft Excel adalah program spreadsheet atau program pengolahan data, salah satu pengolahan data yang memiliki user interface yang paling nyaman dan paling digunakan. Jadi kalau Anda merasa Excel sulit digunakan, bukan Excel yang susah, tapi Anda yang gaptek gitu. Tiga, kelebihan Excel itu lebih dinamis karena mudah dilakukan perubahan data dan update analisis. Tentu saja misalnya per 1 Mei 2020 ada data N-nya 10 gitu, 40 data di input, kemudian salah satu nambah N-nya 10, dan itu masih analisisnya langsung terupdate otomatis kalau di dalam Excel itu. Tinggal bagaimana. Jadi kalau di software lain, percayalah di software lain menginput data semudah mengetik ada suatu kolom, ada yang kita harus ngoding. Nah, ini nanti kita coba aja deh. Terutama yang di software Office kayak seperti R atau Python itu kita ngoding. Nah, ini yang repot. Jadi percayalah bahwa Excel adalah program yang user friendly. Jadi kalau Anda merasa kesulitan dengan Excel, Anda yang gaptek. Excel ini sulit, tapi Anda yang lebih perlu belajar dan beradaptasi.
yang terakhir, yang keempat, kelebihan dari Excel adalah bunyi atau file, bentuk file dari program mudah dihubungkan aplikasi lain dan formatnya impor ke dalam aplikasi tertentu ya. Kalau kita lihat file Excel belakangnya judulnya bla 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 titik ls titik s xlsx. Nah itu mudah untuk diimpor ke, nah, bisa dimasukin ke SS, bisa dimasukin ke R, bisa masuk data dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru itu kalau kita coba visualisasi data, file Excel itu bisa diimpor ke Google Visual itu nanti di pada kuliah lain kita di ya, tentang data kita pelajari. Nah tapi untuk kurang lebih 4 lah yang saya coba petakan dan dalami kelebihan Excel itu. Kemudian fungsi statistik dalam Excel, nah ini bisa diperiksa. Ada average, count, konta, max, min, max forecast, median, mode. Pada ini jika masukin di kolom function sama dengan average, sama dengan konta, sama dengan max, dengan forecast, dan semudah kita menggunakannya, sama dengan fancy, lalu lingkupnya array-nya berapa, yang dilihat contohnya. Saya punya dua Excel, nah, coba kita Excel baru dan Excel jadul, kita Excel jadul dulu. Semua fungsi ya. Kayaknya bisa di atau kita fungsi average data ini. Bisa dilihat saya ambil contoh data dari 1, 2, saya mau ambil data banyak. Saya punya 197 data itu sama 197. Oke. Saya mau coba yang ini semua data. Kita coba satu dengan average. Kita contoh ya, ini average adalah data dari jumlah. Ini di 16 average-nya tarik langsung bentuk. Dekat kan? 199. Lihat max-nya dengan max. Itu dia untuk punya fungsi ini sudah ada di lalu ada juga statistik tambahan dalam analisis toolpath Excel, ANOVA, correlation, covariance, regression, sampling, dan pendulum. Ini coba diingat ya, statistik tambahan analisis toolpath Excel. Bagaimana caranya kita mendapatkan analisis toolpath Excel ini? Gimana? Kita klik file, kelihatan ya. Ini Excel, jari Excel belakang. Excel 2010 adalah Excel 10. ini. Oke, kita hanya ya, klik file, option, klik in, klik analysis toolpath, klik OK, masuk. Lalu di mana altnya di sini? Lihat. Masuk.
klik go. Nah, saya ulang ya, klik file, option, klik analysis toolpath, klik go. Ini checklist analysis toolpath. Nah, muncul dari sini baru nih, klik di ribbon terus ada apa saja data analysis? Ada Nova, bla bla bla, eksponensi ada, terus regresi ada, regression, sampling ada, dan lain sebagainya. Ini nanti kita pilih di peran selanjutnya data analisis ini. Cara yang repot menghitung regresi, menghitung korelasi secara manual, ada cara yang lebih mudah dengan melakukan data analisis atau analisis Excel. Ya. Kalau dengan di versi Excel terbaru sampai versi Excel terbaru Excel 2016 buka 2016 file, klik in sama in. Lalu klik lah ini, klik di ini sudah ada di sebelumnya nanti sih saya lalu go tadi seperti checklist oke, misal ada di sini klik data analysis saya regresi lalu sampling kovarian sama ini baik di 2016 di 2016 sama bisa menggunakan data analis berupa analisis. Oke. Klik nanti data Excel dan fungsi tambahan untuk Excel. Nah, oke, kita masuk ke software tadi. Kita kan dulu ya di perkuliahan juga, cuma beda. Saya akan pisahkan video untuk nanti ada saya coba lihat instalasi. Tapi saya dulu ya. Software statis lebihnya user ini oke. Tidak se-user Excel memang, tapi dia tidak perlu kata-kata bahasa programming. Dia punya nyaman ya, yes, mudah digunakan ya, levelnya satu level di atas Excel, hanya satu level. Fungsi matematik statistik yang lebih lengkap dari Microsoft Excel tentu saja dibuat khusus jadi fitur dan fungsinya akan dengan perkembangan teori statistik sosial. Nah, kekurangannya apa ya? Tentu saja ini pertama berangkat kedua close tidak terkembang dan tidak tidak kita buat rumus fungsi berdasarkan teori sendiri nggak dibatas. Contoh proprietary software ini jadi ada SAS, ada view dan kita ini ada video tadi kita bahas install ini. Yes. Selanjutnya adalah ini selanjutnya
software ini gratis dibayar, dapat aplikasi dikembangkan, dapat dibuat fungsi atau baru perkembangan teori dan ya. Yes, ini memang kelebihannya itu yang saya alami semuanya tiga itu kelebihannya saya sebagai praktisi. Kalau apakah secara teori kan kelebihan saya juga mau karena saya buka website Megut ada yang kemudian apa ya secara spesifik mengarahkan mati pekerjaan open source statistik dengan yang software statistik ada hanya materi saja materi tutorial untuk kebanyakan open source itu saya kalau kita baca di Google. Oke, statistik saya akan gunakan kedua beli versi yang ketiga membutuhkan pemahaman tentang gambar pemahaman ya. Untuk mengoperasikan tidak bisa klik tapi kita harus berikan perintah bahasa kan di file ini jadi ngeklik open nggak bisa tapi kasih perintah open dot bla 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 kan udah untuk menjalankan harus diinstal dot function bla 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 nggak bisa tinggal itu sama dengan pendata contohnya itu ada JGS kan library ini kayak contohnya juga ini data plot NIST dan software lainnya. Dan contohnya open source. Okay. Saya yang proprietary IBM SPSS statistik versi kedua saya punya. Oke. Ini atau membuka ikan yang pada dia kan kalau kita pakai dia cepat menarik jadi sama saya jadi memori RAM makin makin optimal ya. Nah, ini IBM statik dibaca pilihan set ini saya menunjukkan ini hasilnya di pertemuan jadi belakang untuk pertemuan empat hampir dengan Excel tetapi ini seperti Excel kita sama dengan beberapa tidak ini kan bisa buat spreadsheet sama ini tidak seperti acara sendiri yang berbeda caranya pelajari ini kalau untuk masuk ke komputer ya boleh dimasukkan begitu ada
itu buat ini variabel. Ini nanti akan menentukan siapa variabel ini variabelnya. Kalian variabelnya meter. Ini bisa diganti. Oh, dia ini dia bisa siapnya sesuai soal lihat teman sebelum kita soal kita codingnya dari masalah ya itu seperti ini nanti pelajari lanjut tentang tapi temuan ini saya akan mencoba memberikan tutorial caranya instalnya bagaimana caranya ini berbeda nanti lah kita di slide-nya tapi kemudian oke mari tadi kita pelajari penelitian belajar tentang jenis perangkat dengan dan tiga hanya yang berdosa saja tidak ditentukan statistik pada sudah juga proses pelajari metodenya DRR Studio seperti ini kita dari mobil ya, itu mesinnya ini bentuknya seperti installing ada video dan dashboard bisa kita menjalankan atau mesinnya saja tapi terkadang kita tidak monitor dengan gitu dari kita jam kalau ini ada pure hanya isinya buat mau install open untuk membukanya. Nah, kalau video itu ada yang namanya support di sini pendata ini pendata sudah itu ada beberapa mesin ini tidak untuk lebih di ya 15 saya mengenal aja bisa jadi yang bersyukur masih Excel percaya yang paling mudah dengan user friendly dari user internet yang sangat nyaman. Jadi selagi masih bisa digunakan, gunakanlah Microsoft Excel. Selagi gratis, gunakanlah Microsoft Excel. Karena banyak sekali update-update yang nanti harus bayar. Oke ya, mungkin itu saja. Selanjutnya setelah ini di video selanjutnya saya akan jelaskan. Mungkin untuk kali ini cukup di sini, sampai ketemu di video selanjutnya.